Halo Mopal, balik lagi sama gue Ferdi. Apa kabar? Pasti sehat-sehat ya. Untuk teman-teman nih yang terpapar COVID, khususnya Omikron, tetap semangat ya. Kalian pasti bisa sembuh, tetap jaga kesehatan karena virus Omikron sudah mulai nih merajalela. Jangan lupa juga selalu cuci tangan dan pakai masker. Kalau bahas COVID, memang nggak ada habisnya Mopal. Mending kita bahas lokasi liburan yang nggak kalah seru dari episode lainnya. Jangan di skip supaya kamu gak kelewatan informasi-informasi yang sudah kita siapin. So, enjoy! Pada dasarnya, lokasi wisata pasti ramai dikunjungi oleh para wisatawan domestik atau mancanegara Mopal, karena keindahan dan pesona dari lokasi wisata tersebut. Tapi yang kita bahas kali ini agak sedikit berbeda nih Mopal, di mana ada lokasi wisata yang indah cuma jarang dikunjungi oleh para wisatawan. Penasaran gak sih kira-kira di mana dan kenapa ya? Yuk, ikutin terus. Industri pariwisata memang tidak ada habisnya, dari sejarah, kuliner, lokasi, sampai wahana terbaru. Sudah tidak asing ketika lokasi wisata dikunjungi oleh para wisatawan. Ini dia Mopal, 8 destinasi yang indah namun jarang dikunjungi. Yang pertama, air terjun Mardakaripura, Probolinggo. Berlokasi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, air terjun setinggi 200 meter ini merupakan air terjun tertinggi di Pulau Jawa dan tertinggi kedua di Indonesia. Air terjun ini adalah salah satu air terjun di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tepatnya di lereng Gunung Bromo. Pesona air terjun Mardakaripura berada di ujung lembah sempit dan berbentuk ceruk yang dikelilingi tebing-tebing curam yang meneteskan air pada seluruh bidang tebingnya. Seperti layaknya sedang hujan, air terjun ini juga disebut air terjun abadi. Hal itu karena air yang dialirkan oleh air terjun ini selalu melimpah dan tak pernah berkurang debitnya. Air terjun tertinggi di Jawa, coba gue cek. Kayaknya wajib banget deh kalau gue tulis di bucket list gue. Yang kayak begini, masa sih sepi? Kayaknya nggak mungkin banget. Kira-kira Mopal ada yang sudah pernah belum berkunjung ke sini? Tulis deh di kolom komentar ya. Ada yang sudah pernah ke danau yang satu ini, namanya Danau Kaco. Danau Kaco merupakan danau yang terletak di Kabupaten Kerinci, Jambi, tepatnya di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat yang merupakan situs warisan UNESCO. Danau ini memiliki luas sekitar 90 meter persegi dan memiliki kedalaman yang belum diketahui loh Mopal. Danau Kaco memiliki keunikan yang khas. Keunikan tersebut yaitu Danau Kaco mengeluarkan cahaya yang terang terutama pada saat bulan purnama. Warna danau ini adalah cian atau hijau kebiruan yang sangat jernih dan berkilau di malam hari. Menurut kepercayaan warga setempat, cahaya yang dikeluarkan dari dasar Danau Kaco merupakan cahaya intan yang tersimpan di dasar air. Intan tersebut disimpan oleh Raja Gagak yang berkuasa pada saat itu. Namun, jika dilihat dengan kacamata sains adalah adanya kandungan mineral tertentu di sedimen danau yang menghasilkan pancaran warna cian. Secara kimia, struktur molekul air sendiri memberikan warna intrinsik biru pada masa air. Warna ini akan terlihat jelas sebanding dengan peningkatan jumlah massa air. Beberapa kandungan kimia seperti kalsium karbonat dan kaolin juga dapat memancarkan warna biru kehijauan pada danau ini. Gimana? Indah banget kan Mopal? Tapi gue tahu kenapa jarang wisatawan untuk datang ke sini. Untuk mencapai ke Danau Kaco, Mopal harus rela berjalan kaki selama 4 jam ke dalam hutan tropis ini. Treknya juga lumayan menantang. Sebagian besar masih berupa rumput dan bebatuan Mopal. Penasaran sih, cuma gue takut pingsan deh kayaknya sebelum sampai di danau itu. Oke, selanjutnya ada apa lagi ya? Yuk, kita simak terus. Mungkin sebagian orang masih asing dengan destinasi wisata yang satu ini. Namun, satu destinasi ini memiliki keindahan yang akan membius siapa saja yang datang. Ada yang tahu apa? Yap, Pantai Ora. Lautan yang jernih, alam yang indah, serta udara yang bersih adalah sedikit gambaran tentang keindahan di Pantai Ora.
Bahkan ada loh yang menyandingkan dengan keindahan pantai yang ada di Maldives atau Maladewa. Indonesia memang kaya akan destinasi wisata Momopal. Sampai ada konspirasi jika Atlantis ada di Indonesia. Hahaha, loh kok melenceng ya? Selain menikmati suasana yang dihadirkan, Pantai Ora juga akan memberikan treatment wisata untuk kamu dengan berbagai ragam wisata yang pastinya seru banget. Di antaranya adalah snorkeling, karena Pantai Ora memiliki perairan yang cukup tenang, sehingga kegiatan snorkeling ataupun diving akan sangat menyenangkan dilakukan di sini. Terumpu karang dan biota laut di sini masih sangat terjaga. Bahkan, tanpa kamu snorkeling, kamu bisa melihat terumpu karang yang cantik-cantik. Pada malam harinya, kamu bisa melihat bintang yang menghiasi langit. Karena udara di sekitar Pantai Ora masih bebas dari polusi, selagi kamu eksplor laut, kamu juga bisa nih untuk eksplor goa laut. Goa laut berdekatan dengan tebing Hatupia. Jangan terlena ya Momopal, ketika berenang, kamu harus berhati-hati. Karena lokasinya yang sempit serta lautannya cukup dalam. Eksplor laut ini pas untuk kamu yang sudah pandai berenang dan memiliki jiwa petualang kayak gue. Hehehe. Selanjutnya, kamu juga bisa berkunjung ke tebing Hatupia, yakni sebuah tebing batu yang menjulang tinggi ke atas. Jarak dari resort hanya sekitar 10 menit saja dengan menggunakan bot. Di sekitar tebing Hatupia, kamu dapat melakukan snorkeling, bersantai di dermaga sederhana, serta berfoto dengan latar yang eksotis. Yuk, liburan bareng Momotrip ke Pantai Ora. Masih banyak loh yang bisa kamu lakukan di Pantai Ora Momopal. Salah satunya bermain air di air Balanda. Air Balanda, bukan Belanda ya. Air Balanda memiliki mitos yang tersebar luas Momopal. Jadi, semakin terik matahari yang bersinar, maka airnya akan semakin sejuk. Coba aneh ya? Pas banget buat berendam dan bersantai sejenak dari deadline dan problem kehidupan. Biar hemat ya. Tuh banget gak sih gue? Selanjutnya adalah Pulau Labengki. Yuk simak ulasannya. Berlokasi di Konawe Utara, Pulau Labengki memang menjadi salah satu pulau terbaik Sulawesi Tenggara dengan pemandangan alamnya yang begitu memukau. Bercerita tentang destinasi wisata di Sultra memang gak ada habisnya. Pulau ini menjadi salah satu tujuan wisata terbaik saat Anda mengunjungi Sulawesi Tenggara. Daya tarik Pulau Labengki yang terkenal adalah Teluk Cinta Momopal. Tak heran jika banyak wisatawan yang datang untuk mengabadikan foto dan momen liburannya di spot keren ini. Teluk Cinta menjadi spot yang paling favorit dari para wisatawan. Bentuk hati akan terlihat jika Momopal berada dalam ketinggian di mana wisatawan harus naik ke puncak bukit dengan trekking yang lumayan terjal. Selain itu, ada lagi nih Momopal yang unik dan gak bisa ditemuin di tempat wisata lain. Wisatawan bisa menjumpai salah satu spesies kima terbesar di dunia. Kima merupakan jenis kerang raksasa yang besarnya hampir mencapai 50 cm. Uniknya, ternyata kima yang ada di Pulau Labengki menjadi pulau yang dijadikan tempat penelitian dan konservasi. Ada juga yang menyebut Pulau Labengki dengan sebutan Giant Clam Marine Park Reservation. Nah, faktanya nih Momopal, kima di Pulau Labengki itu dikatakan terbesar kedua di dunia loh. Destinasi selanjutnya adalah Pantai Pulau Merah Momopal. Ini dia ulasannya. Pantai Pulau Merah berlokasi di Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi. Jika Lombok punya pantai berpasir merah, maka Banyuwangi juga punya nih Momopal, Pantai Pulau Merah. Pantai Pulau Merah menjadi destinasi wisata yang wajib dikunjungi ketika mampir ke Banyuwangi. Pantai ini terkenal karena sebuah bukit hijau kecil yang menjorok ke arah tengah laut yang diselimuti tanah merah yang terletak di dekat bibir pantai. Sehingga objek wisata ini disebut juga dengan Pantai Pulau Merah. Bukit tersebut dapat dikunjungi dengan berjalan kaki saat air laut surut loh Momopal. Nama merah diberikan pada destinasi ini karena perubahan warna pasir yang menjadi kemerahan pada sore hari loh Momopal. Perubahan warna ini dipengaruhi dari air dan paparan sinar matahari senja yang hendak tenggelam. Tidak hanya itu, pesona yang tidak boleh dilewatkan ketika berkunjung ke objek wisata satu ini
adalah momen sunset yang sangat cantik. Nah, pemandangan indah ini dapat dilihat dari bulan November hingga Desember karena matahari berada di kawasan selatan, sehingga tak heran Banyuwangi mendapat julukan sebagai Sunrise of Java. Nah, yang belum lihat konten Banyuwangi di Momo Info sebelumnya, kamu bisa lihat di sini. Nah, lanjut lagi, yaitu Teluk Kiluan Mopal. Yuk kita simak. Berlokasi di Lampung Pekon, Kiluan Negeri, Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Objek wisata Teluk Kiluan di Lampung adalah tempat wisata yang lumayan ramai didatangi wisatawan pada hari biasa atau liburan. Objek wisata Teluk Kiluan di Lampung memiliki pesona keindahan yang sangat menarik untuk dikunjungi Mopal. Daya tarik di sini adalah atraksi lumba-lumba di laut lepas. Di Teluk Kiluan ini, Mopal dapat melihat kumpulan lumba-lumba yang jumlahnya ratusan ekor loh. Karena Teluk Kiluan sebagai jalur migrasi dari dua jenis lumba-lumba, yaitu lumba-lumba hidung botol dan lumba-lumba paruh panjang. Lumba-lumba senang mendekati perahu atau kapal yang tengah melintas di laut. Nah, jika Mopal mau lihat lumba-lumba, baiknya dilihat pada pagi hari ya. Semoga beruntung. Mopal, indah kan? Teluk Kiluan memang memiliki daya tarik wisata sendiri Mopal, namun belum dijadikan sebagai tujuan wisata utama bagi masyarakat Lampung. Akibat rute perjalanan yang cukup curam dengan kondisi jalan yang rusak Mopal. Duh, sayang banget ya. Yang terakhir adalah air terjun Luwing Sampang, Gunung Kidul. Bacanya Luwing atau Luweng? Komen deh. Yuk, sambil kita lihat ulasannya. Yang terakhir adalah air terjun Luwing Sampang Mopal. Yogyakarta tidak hanya terkenal dengan wisata budaya, kuliner, serta wisata pantainya. Tetapi Yogyakarta juga memiliki air terjun yang unik dan indah. Salah satu kabupaten yang tidak pernah sepi dari kemunculan potensi wisata yaitu daerah Gunung Kidul. Gunung Kidul banyak sekali pantai yang memiliki batuan cadas, dan air terjun ini juga dihiasi dengan batuan cadas yang berwarna putih. Batuan yang terkena erosi air sehingga dapat terkikis alami dan membentuk garis-garis yang unik Mopal. Bebatuan yang terbentuk membuat tebing ini sangat mirip dengan Antelope Canyon di Arizona. Di sini Mopal dapat bermain air, mandi pada kolam yang tidak terlalu dalam, dan juga mengambil foto dengan latar belakang air terjun yang indah. Tahu nggak Mopal asal-usul penamaan Luweng Sampang ini? Penamaan Luweng Sampang dapat terlihat dari bentuk air terjunnya. Aliran airnya membentuk lubang yang dalam bahasa setempat disebut luweng. Sedangkan Sampang merupakan tempat di mana air terjun ini berada. Demikian Momo Info kali ini. Gue Ferdi pamit, jaga kesehatan, jangan lengah, tetap terapkan protokol kesehatan agar kita bisa kembali berwisata Mopal. Salam pesona Indonesia.